salah satu mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sekaligus sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera, lahir dan batin. Kedudukannya di tengah-tengah masyarakat adalah sangat penting dan peranannya cukup besar, baik karena ilmunya maupun keteladanan dalam pengamalan keagamaan. Begitu besar peran penyuluhan agama dengan posisinya menjadikan penyuluhan sebagai garda terdepan jajaran Kementerian Agama sebagai bimbingan umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Penyuluhan agama di tengah-tengah masyarakat sangat dinantikan eksistensinya. Penyuluhan agama hendaknya dapat menjadi barometer bagi pengamalan agama Islam, di mana agama yang mempunyai nilai-nilai universal dapat diapresiasikan oleh para penyuluhan agama. Karena itu, seorang penyuluh di tengah-tengah masyarakat adalah merupakan figur yang ditokohkan, pemuka agama tepat untuk bertanya, begitu pula dengan adanya aliran keagamaan. Hendaknya penyuluhan agama dapat menjernihkan, tidak menambah keruh suasana, akan tetapi hendaknya dikembalikan setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kepada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan keberadaan penyuluhan agama Islam di era globalisasi ini, diharapkan mampu menjadi garda terdepan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, selain penyuluhan agama memiliki kemampuan dan kecakapan yang memadai, baik penguasaan materi, penyuluhan maupun teknik penyampaian, ia juga mampu memutuskan dan menentukan sebuah proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan sehingga dapat berjalan sistematis, berhasil guna, berdaya guna dalam upaya penyampaian tujuan, sehingga tugas penyuluhan cukup berat dan mulia. Peranannya di tengah-tengah masyarakat yang sangat diharapkan untuk mengatasi mental dan rohani. Sebab saat ini globalisasi sangat berpengaruh terhadap jiwa, terutama generasi muda, dalam mengakses teknologi informasi. Makanya di sini peran penyuluhan hendak dapat menyaring seluruh arus globalisasi dan mengisi lubuk hati untuk berbuat ke arah yang lebih baik. Kita tidak dapat mengambil posisi sebagai pendukung atau penentang globalisasi, tetapi kita harus menyikapi globalisasi secara kritis, karena kami yakin bahwa kaum muslimin memang harus mengambil sikap kritis dengan menelaah setiap permasalahan yang berkembang dari segala sisinya. Bahkan jangan tergesa-gesa mendukung atau menolak arus global yang datang tanpa disertai kesadaran yang utuh. Menurut hemat kami, ada beberapa catatan penting yang harus digarisbawahi dengan tegas. Yang pertama, bahwa Islam sebagai agama bukan sebagai aliran pemikiran atau fenomena temporer yang seharusnya tidak perlu mencemaskan aliran pemikiran baru dari luar, karena agama mempunyai bersisi sejarah yang kokoh dan kuat yang tidak memiliki oleh aliran yang baru bermunculan, termasuk era globalisasi. Selama umat Islam sendiri mampu memahami agama dengan benar dan menghayati secara utuh tujuan, target maupun mutiara yang terkandung di dalamnya.
Kedua, harus disadari bahwa globalisasi merupakan suatu kenyataan yang tak mungkin dihindari dan ditolak. Pada mulanya, ia merambah lewat jalur ekonomi, kemudian melebar ke jalur politik dan budaya, sehingga akhirnya benar-benar menjelma menjadi sebuah fenomena tak terpungkiri yang muncul di hadapan kita. Ketiga, kita tak bisa terus berpura-pura tidak tahu bahwa istilah kita hidup bersama komunitas lain di dunia. Saat ini kita telah berada di era globalisasi komunikasi dan informasi, teknologi, serta era yang penuh dengan keterbukaan yang tak mungkin menyediakan peluang untuk mengisolasi diri kita sendiri. Jika benar, globalisasi bertujuan mengikat dan menghapus sekat-sekat waktu, tempat, budaya, bahkan sampai religi pun yang pada akhirnya dengan berbagai cara bertujuan pula menegakkan nilai-nilai perbedaan tertentu. Maka hal itu pun tetap tidak boleh membuat kita kecil hati dan kehilangan keseimbangan. Tetapi fenomena globalisasi yang paling penting untuk disorot adalah penyebaran secara pandang seputar hubungan keluarga, kerukunan umat, sosial, terutama yang berkembang di negara maju dan notabene merupakan peran utama globalisasi. Siapapun tak dapat menjamin bahwa seandainya kita menutup semua pintu dan jendela rapat-rapat dari gelombang besar globalisasi, kita tetap tak mampu menahan nilai-nilai global melalui satelit, parabola, siaran televisi, internet, dan masih banyak lagi. Untuk itu, kami dapat memastikan bahwa kita berada di tengah-tengah realitas yang harus dihadapi dengan berpikir kritis, konstruktif bila mau berinteraksi dengan era globalisasi. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.